Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 3? Apa kabarnya semuanya nih? Semoga kalian semua di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Semangat, terus bahagia pastinya belajar dari rumah. Oke, teman-teman kelas 3, hari ini dengan Bu Syarah kita masih akan melanjutkan pembelajaran tema 3F ya, tentang energi dan perubahannya. Kemudian hari ini juga kita akan belajar tentang waktu, menghitung lamanya waktu. Kemudian kita juga akan belajar tentang menghemat energi ya, hemat energi. Oke, kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini. Bu Syara ingin setelah belajar hari ini kalian bisa menentukan satuan waktu jam dan menit, lamanya waktu kegiatan dalam menit, kemudian menceritakan bagaimana sih pengalaman perilaku yang hemat energi itu. Nah itu ya kita akan belajar hari ini. Oke, kita akan mulai ya. Sesuai seperti sudah pembelajaran yang sebelumnya ya di tema 3F ini. Bu Sarah akan langsung ke bahas soalnya nih tentang menentukan lama waktu suatu kegiatan. Contoh soal 1. Mesin pompa air dimatikan pukul 17.00. Mesin tersebut menyala selama 3 jam. Pukul berapa mesin pompa air itu mulai dinyalakan? Nah, maaf nih di sini ada kesalahan pengetikannya Bu Sarah. Penyelesaiannya mulai dinyalakan dan mesin mulai dimatikan. Ini jadi ada jam yang menunjukkan mulai dinyalakan, ada yang menunjukkan jam mesin dimatikan. Nah, Bu Sarah akan kasih kalian petunjuk tulisan ya biar memudahkan. Oke. Nih. Ini gambar pertama adalah menunjukkan pukul dimatikannya jam 17.00. Kemudian mesin itu menyala selama 3 jam anak-anak. Berapa mulai dinyalakannya? Berarti mundur 3 jam dari jam 5 ya. Lihat ini ada panah ya. 1, 2, 3 ada panah. Berarti 3 jam lalu itu menunjukkan pukul berhenti di angka 2. Di sini nih perhatikan nih udah ada ya. Nih lihat jam yang kedua. Di jam 2 itu dengan gambar. Kalau dengan hitungannya mudah anak-anak. Waktu mulai sama dengan waktu selesai dikurangi lama kegiatan. Jam 17.00 dikurangi 3 jam. Sama dengan jam 14.00. Jadi mesin pompa airnya dinyalakan pukul 2 ya. Pukul 14.00. Berikutnya contoh soal 2. Sebongkah es mencair seluruhnya setelah diletakkan di atas meja selama 2 jam. Es mulai diletakkan pukul 7. Pukul berapa es mencair seluruhnya? Nah ini kebalikan soalnya dari tadi ya. Waktu sebelumnya diketahui yang ditanyakan waktu sesudahnya. 2 jam mencair, waktu mulainya jam 7. Jadi jam berapa tuh es mencair keseluruhannya? Perhatikan lagi, akan pakai Oke, nih di gambar jam pertama. Jam 7 mulai, waktu mencairnya itu 2 jam. Kita gerakkan 2 kali, 1, 2. 2 jam dari jam 7 ya. Maka perubahannya menjadi jam 9, perhatikan. Atau dalam matematika waktu selesai sama dengan rumusnya waktu mulai ditambah lama kegiatan. Jadi jam 7.00 ditambah 2 jam. Menjadi jam 9.00. Artinya jadi esnya mencair pada pukul 9.00. Atau nih Bu Sarah punya contoh soal ketiga. Sebuah tabung gas digunakan terus menerus sejak pukul 6 lebih 10 menit. Gas dalam tabung habis pada pukul 11 lebih 40 menit. Berapa lama penggunaan tabung gas tersebut? Nah, lama penggunaannya, kita langsung pakai rumus ya, adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai. Jadi jam 11.40 dikurangi jam 6 lebih 10. Di sini rumusnya maaf ya garisnya agak mepet ke bawah nih Bu Sarah. 11.40 dikurangi jam 6 lebih 10. Hasilnya adalah jam 5.30 atau sama dengan 5 jam 30 menit. Jadi tabung gas tersebut digunakan selama 5 jam 30 menit. Gimana nih anak-anak? Paham gak dari 3 contoh tadi yang Bu Sarah berikan untuk kalian?
Semoga kalian paham ya dari 3 contoh soal tadi. Nah, berikutnya kita akan masuk tentang hemat energi tentang di air nih. Air merupakan bagian penting dalam kehidupan dan dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia ya, tumbuhan, hewan juga membutuhkan air. Memiliki sumber air bersih adalah hal berguna untuk banyak orang. Bagi kita manusia, air bersih itu utama. Air bersih untuk kita makan minum, air bersih untuk mandi, ya, air bersih untuk mencuci baju dan lain-lain. Namun, jika kondisi air bersih tidak terlalu banyak, ada baiknya nih teman-teman itu tidak boros dalam menggunakan air. Terlebih saat musim kemarau ya, sumber air tanah akan menjadi lebih sedikit daripada biasanya. Nah, makanya untuk menghemat air ada beberapa langkah nih yang bisa teman-teman lakukan baik saat di rumah ataupun di tempat umum. Apa aja langkah-langkahnya? Yuk kita sama-sama belajar hemat energi air ya. Oke. Cara hemat energi untuk air yang pertama, nah sebelumnya gini, hemat energi ini termasuk menjadi bagian dari kewajiban kita ya. Kewajiban kita sebagai makhluk hidup nih, sebagai manusia dalam menghemat energi. Yang pertama adalah matikan keran. Kalau keran itu sudah tidak digunakan lagi, penggunaannya kita sudah selesai, ya kerannya dimatikan jangan lupa ya. Jangan dibiarkan air keran terus terbuka sehingga air terus mengalir. Itu jadi pemborosan namanya ya. Kemudian yang kedua adalah tidak boros saat mandi. Tidak boros saat mandi. Artinya gunakan air seperlunya ya saat kalian mandi. Jangan membuang air sehingga air itu terbuang sia-sia gitu. Ya kalau yang di rumahnya pakai shower nih biasanya jangan boros nih ya. Kalau menggosokkan sedang menggosokkan sabun ke badan dan sampo saat keramas biasanya showernya dibiarkan menyala. Nah padahal alangkah baiknya dalam menghemat itu showernya dimatikan dulu sambil kalian menggosok gitu ya. Sehingga air tidak akan banyak terbuang sia-sia gitu ya. Kita akan menggunakan air secara maksimal. Kemudian yang ketiga, nih siram tanaman secara manual. Maksudnya gimana Bu Sarah? Nih biasanya kalau kita menyiram tanaman pakai selang tuh air yang keluar lebih boros teman-teman gitu ya. Karena kan kita menyemprotkannya tuh airnya terus-menerus gitu mengalirkan. Tapi kalau kita secara manual pakai gayung, kita ambil air itu secukupnya untuk menyiram gitu dengan gayung kita gitu. Kemudian yang keempat adalah matikan lampu saat tidak dibutuhkan. Nah ini tambahannya nih. Kalau kita belajarnya sudah selesai, lampu belajarnya matikan. Kalau kita bisa tidurnya dengan lampunya dimatikan, ya lampunya juga matikan gitu ya. Saat malam hari kalau tidak ada tamu berkunjung, ruang tamu boleh deh lampunya dimatikan supaya hemat energi ya. Itu deh cara-cara hemat energi atau kewajiban-kewajiban kita yang bisa kita lakukan dalam menghemat energi. Oke, cukup sekian ya teman-teman kelas 3 pelajaran hari ini. Tematik asyik untuk kelas 3. Kita jumpa di pelajaran berikutnya. Dadah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.